Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan cerita baru dengan judul Gulai Ari-Ari untuk Anakku. Cerita ini ditulis oleh Kak Lestafi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya. Sebentar lagi lebaran, kamu masak apa, Ti? Tanya Nilam, tetangga Atika. Belum tahu, Nil. Suamiku juga belum ada ngirim uang. Jawab Atika. Ia ingin sekali lebaran ini masak daging. Semua orang sudah pada ikut arisan daging, namun hanya dirinya sendiri yang tidak ikut. Boro-boro ikut arisan daging sapi. Untuk beli ayam saja setahun sekali tidak kebeli. Tidak pentinglah masak enak. Yang penting puasanya full, ucap Nilam lagi. Atika hanya membalas dengan senyuman saja. Sebenarnya ingin sekali ia memasakkan daging untuk kedua anaknya. Jangan tanya kemana suaminya. Sudah merantau bertahun-tahun tapi belum juga mengirim uang. Bu, lebaran nanti kita masak daging kan? Tanya Mail, anak bungsu Atika. Iya bu, itu ibunya si Mei sudah beli daging. Karena daging lagi murah, ibunya sudah stop. Sambung Dimas, anak sulung Atika. Atika tidak menjawab. Ia takut akan menyakiti perasaan kedua putranya. Orang bilang daging murah. Tetapi untuk keluarga seperti Atika yang makan nasi saja kesulitan, tetap saja harga daging mahal baginya. Maafin ibu ya nak, kita tahun ini gak bisa lagi makan daging. Nanti kalau ibu ada rezeki lebih, pasti kita beli daging, gumamnya. 4 hari kemudian, malam yang ditunggu-tunggu telah tiba. Semua orang berbondong-bondong pergi untuk takbiran. Besok sudah lebaran, sedangkan aku cuma punya stok mie instan. Sungguh teramat susah hidup ini, gerutu Atika. Sudah beberapa kali menghubungi suaminya, namun jawaban selalu tetap sama. Suaminya belum juga ada uang. Bu, ibu masak apa? Tanya Dimas. Ia menghampiri Atika yang sedang duduk di teras depan rumah. Belum ada nak, besok ya ibu masak daging, jawab Atika. Entahlah, jangankan daging, untuk beli mie instan saja kadang tidak mampu. Dimas yang mendengar janji ibunya itu, wajahnya berubah berseri-seri. Bagi Atika, daging itu sudah biasa rasanya. Kalaupun tidak makan daging, bagi Atika tidak begitu masalah. Namun mungkin bagi Dimas dan Mail anaknya, daging sangat istimewa, namanya juga anak-anak. Malam itu cuaca hujan sangat deras. Orang-orang yang baru pulang dari masjid juga tampak berlarian karena hujannya sangat deras. Ti, seru Sese, orang di ujung jalan. Tampak dari kejauhan seseorang itu memanggil Atika. Iya, ada apa bu? Ternyata ibunya Ningsih. Ada apa malam-malam ke rumah Atika? Ada apa ya bu? Tanya Atika heran. Wanita tua itu tampak basah kuyup karena hanya mengenakan tutup kepala dengan secarik handuk kecil. Itu si Ningsih mau melahirkan. Kamu tolonglah jaga dia sebentar. Ibu mau manggil bidan, ucap wanita tua itu meminta tolong. Sebentar ya bu, saya ambil payung sebentar. Atika langsung masuk ke dalam. Diambilnya payung berukuran mini lalu berlari ke kamar anaknya. Ternyata mereka sudah tertidur pulas. Atika segera menutup pintunya dari luar dan menuntun wanita tua itu. Kamu duluan aja, tolong jaga Ningsih ya. Ibu mau ke bidan dulu manggil bidan. Ulang wanita tua itu lagi, dan mereka pun berpisah di sebuah persimpangan. Atika segera berlari kecil ke arah rumah Ningsih. Saat tiba di depan rumah Ningsih, terdengar Ningsih sudah kesakitan dan menjerit-jerit. Ningsih, sabar ya. Sebentar lagi ibumu datang bawa bidan, ucap Atika panik karena Ningsih sudah berteriak-teriak. Aduh, Atika, aku sudah gak kuat. Ini anakku sepertinya mau keluar. Dengan sesekali mengejan, anak Ningsih langsung keluar dan disusul dengan ari-arinya juga. Rumah itu diiringi isak tangis seorang bayi perempuan dengan tubuh yang masih bersimbah darah. Hebat kamu Ningsih, anakmu sudah lahir tanpa bantuan bidan, seru Atika. Selang beberapa saat,
ibunya Ningsih datang bersama seorang bidan muda. "Ningsih sudah lahiran, Bu," ucap Atika. "Loh, ibu baru saja bawa bidan ini?" jawab wanita tua itu heran. "Ningsih sudah gak tahan, Bu. Kalau harus menunggu, bayinya sudah mau keluar," jawab Ningsih, sembari masih menahan sakit dari jalan lahirnya. Bidan muda itu segera membersihkan anak Ningsih dan memotong tali ari-arinya. "Ini siapa yang mau menguburnya?" tanya bidan muda itu sembari memberikan ari-ari itu kepada ibunya Ningsih. "Kamu saja yang menguburnya ya, Atika. Kamu kan sudah biasa. Kamu sudah beberapa kali melahirkan. Ibu minta tolong." Wanita tua itu meminta tolong kepada Atika. "Ya sudah, Bu. Sini biar saya saja." Atika tidak menolak permintaan tolong itu, karena memang ia sudah biasa melakukan itu. Dari mulai anak pertama sampai anak keduanya, ia yang menguburkan ari-arinya. Karena suaminya dulu juga jarang di rumah alias sering merantau. Bedanya ia dulu menguburkan ari-ari bayinya hanya menggunakan guci yang terbuat dari tanah liat. Ia segera ke kamar mandi Ningsih membawa baskom yang berisi ari-ari masih segar. Segera dicucinya ari-ari itu hingga bersih. Namun entah apa yang merasuki pikirannya. Saat ia ingin menguburkan ari-ari itu, ia malah teringat oleh janjinya kepada kedua anaknya kalau besok ia akan masak daging. "Aku ambil saja hari-hari ini. Besok aku masak untuk makan anakku," gumamnya tanpa takut-takut. Segera diraihnya kantong kresek berwarna hitam dan dimasukkannya ari-ari ke dalamnya. Ia menyangkutkan kantong itu di atas tiang jemuran belakang rumah Ningsih dan akan ia ambil setelah pulang nanti. Digalinya tanah basah dan lembek itu bukannya ari-ari yang ia tanam, melainkan hanya secari kain bekas. "Gimana? Sudah kamu kubur?" tanya wanita tua itu. "Sudah, Bu. Saya pamit dulu ya, Bu. Ningsih, takut anak saya nyariin saya," ucapnya berpamitan. "Makasih ya, Ti," ucap Ningsih. Ia sangat beruntung karena tadi ditemani Atika. Atika segera keluar dari kamar Ningsih dan kembali ke belakang rumah Ningsih. Ia mengambil bungkusan ari-ari itu dan membawanya pulang. "Aku gulai saja. Kalau besok aku masak, pasti busuk. Dan rasanya pun pasti kurang enak. Kebetulan masih ada sisa bumbu untuk menggulai," ujarnya setelah sampai di rumah. Mula-mula ia merebus ari-ari itu. Sambil menunggu empuk, ia pun mengupas kelapa kering dan segera memarutnya. Setelah ari-arinya sedikit empuk, ia segera memotong-motongnya dengan ukuran sedang. Harum sekali saat ia mulai menumis bumbunya. Jam 3 teng, ari-ari anak Ningsih sudah selesai ia gulai. Warna dan aromanya sama persis seperti tetelan daging sapi. Ia berharap besok anak-anaknya bisa makan dengan lahap dan senang. Masalah dosa itu biarlah menjadi urusan nanti. "Wah, ibu masak enak," tanya Mail yang baru saja bangun dari tidurnya. "Mandi dulu sana, sekalian bangunin abang kamu ya," ucap Atika sembari ia memanaskan gulai ari yang ia masak tadi malam. Mail segera berlari kecil kembali ke dalam kamarnya. Segera ia membangunkan abangnya Dimas yang masih terlelap. "Bang, bangun. Ayo mandi. Ibu sudah masak daging loh. Untuk kita," serunya sembari mengguncang-guncangkan tubuh Dimas. "Serius, Dek?" seru Dimas. Seketika itu, Dimas langsung bangun dan beranjak meraih handuk yang tersangkut di pintu kamar mereka. "Aku sudah gak sabar, Bang, mau makan gulai daging buatan ibu," seru Mail yang sudah tidak sabar dan ingin segera cepat-cepat menuntaskan mandinya. "Apalagi abang, Dek, kan sudah lama kita gak makan daging. Pokoknya lama banget," jawab Dimas lagi. "Aku nanti mau nambah, abang," seru Mail lagi, sembari menyabuni kepalanya. Setelah mereka selesai mandi, mereka langsung menemui Atika sang ibu di amben yang terbuat dari bambu di depan rumah mereka. Nasi dan gulai yang warnanya menggugah selera sudah terhidang di amben yang terbuat dari belahan bambu itu. Tampak Atika juga sudah duduk di sana dan menunggu kedua putranya. "Wah, harum sekali, Bu," seru Dimas sembari hidungnya mencium aroma gulai buatan ibunya itu. "Sudah, lebih baik duduk dan baca doa dulu," ujar Atika mengarahkan kedua anaknya. "Bu, ini dagingnya kok lembut sekali?" tanya Dimas
digigitnya ari-ari yang menyerupai tetelan daging itu dan rasanya sangat enak menurutnya. Maafkan ibu ya nak, ibu hanya bisa membeli tetelannya saja, bukan dagingnya, ujar Atika meyakinkan. Ini saja sudah enak, apalagi dagingnya, seru Mail, namun belum memakannya. Enak sekali bu, Mail kini telah memakan sepotong ari-ari itu. Iya, enak banget bu, besok-besok mau dong bu dimasakin begini lagi, tambah Dimas juga. Atika yang mendengar pengakuan kedua anaknya merasa sangat berdosa dan sangat kasihan. Harusnya daging sapi yang ia berikan, bukan potongan ari-ari bayi. Hatinya betul-betul ikut teriris rasanya. Ibu gak makan? Tanya Dimas. Kalian saja dulu, ibu nanti saja, jawab Atika. Matanya menyimpan sejuta rasa bersalah, terlebih lagi kepada Ningsih. Ini bu, Mail suap ya. Mail malah menyodorkan suapan tangannya kepada Atika. Ingin sekali ia menolaknya, namun karena penasaran akhirnya ia menerima suapan dari Mail. Menurutnya dagingnya beneran empuk dan kenyal. Tidak tahu entah seperti apa rasa dagingnya, namun bila diperhatikan lebih mirip dengan tetelan sapi. Akhirnya Atika mengambil nasinya sendiri dan juga lauk gulai itu. Enak ya, ujarnya sembari masih menikmati makanannya. Belum sempat mereka selesai makan, tiba-tiba Nila menghampiri mereka. Wah, makan enak nih. Semalam katanya gak ada uang, ucap Nilam tetangganya. Ah, kamu ini hanya tetelan sapi saja kok, jawab Atika berbohong. Aku mau ikut makan dong, anakku belum makan nih, ucap Nilam lagi. Atika tidak bisa melarangnya. Apalagi kini Nilam telah mengambil piring dan segera mengambil nasi dan gulai itu. Nilam memang bertetangga dengan Atika. Dia juga sama hidupnya seperti Atika. Bedanya, Nilam suaminya masih mengirim uang, walaupun jarang. Enak banget ini. Kayaknya ini tetelan masih segar ya? Tanya Nilam sembari masih menikmati gulai itu. Iya, aku beli semalam sore, jadi masih baru, jawab Atika. Wah benar enak sekali, kayak kenyal-kenyal gitu, tapi lumayan lembut, ujar Nilam lagi. Ia begitu semangat menikmati hidangan itu. Atika hanya tersenyum saat Nilam berkata bahwa gulai itu beneran enak. Maaf ya, aku gak bisa nih kasih kalian daging, soalnya aku cuma kebagian dikit, belum lagi ngasih mertuaku, ucap Nilam. Gak apa-apa Nil, lagian ini juga sudah cukup, jawab Atika. Menurutnya inilah upah dari kerjanya tadi malam menjaga Ningsih. Bu, di belakang masih ada nggak? Tanya Dimas. Nggak banyak nak, soalnya semalam ibu hanya beli setengah kilo saja, jawab Atika. Karena memang sesuai dengan besar arinya. Sumpah, ini tetelan paling enak dan paling lezat yang pernah aku makan, ujar Nilam. Atika hanya tersenyum mendengar pengakuan Nilam. Biarlah untuk masalah berdosa itu menjadi urusan nanti, pikirnya. Daripada Atika melihat kekecewaan di raut wajah kedua anaknya. Kalau saja ia tak memasak hari-hari itu, mungkin juga hari ini mereka hanya makan dengan sebungkus mie instan lagi. Setelah mereka selesai makan, Nilam pun berpamitan dengan wajah berseri-seri karena sudah kenyang. Andai saja dia tahu kalau itu hari-hari bayi, mungkin semua isi perutnya sudah keluar semua. Sementara Dimas dan Mail sedang teleponan dengan bapaknya yang berada di negeri orang. Pak, tadi ibu masak tetelan sapi, ujar Mail ke bapaknya. Tetelan? Ibumu dapat uang dari mana? Saud Daud heran. Sedangkan ia tak pernah mengirim uang sama sekali, karena memang gajinya selalu ditahan oleh bosnya, katanya. Bahkan ia tidak diperbolehkan untuk pulang. Ibu beli pak, enak sekali rasanya, seru Mail lagi. Atika yang mendengar itu merasa kasihan sekali dengan kedua anaknya. Hanya karena tidak sanggup melihat kemurungan mereka berdua, Atika malah salah langkah. Ibumu ada uang? Tanya Daud lagi dari seberang sana. Ada sih, kayaknya pak, jawab Mail. Coba kasih sebentar sama ibu, bapak mau bicara. Mail segera memberikan ponselnya kepada Atika.
Gimana kabar kamu, Mas? Tanya Atika membuka pembicaraan. Baik, Dek. Kalian bisa beli daging uang dari mana? Ternyata Daud masih begitu penasaran. Oh, itu dikasih, Mas. Kalau beli, kami mana ada uang. Jawabnya berbohong. Seandainya saja Daud tahu kalau Atika memberi makan kedua anaknya dengan gulai ari-ari, entah apalah jadinya. Oh begitu. Ya sudah, pulsa Mas nggak banyak. Kalian baik-baik di sana ya. Daud pun segera mematikan sambungan ponselnya. Atika segera meletakkan harta satu-satunya itu, yaitu ponsel bututnya itu. Pernah Atika mencoba mau menjualnya karena kehabisan beras. Namun nggak ada yang mau beli karena tombolnya semua sudah rontok dan layarnya pecah. Karena ponselnya itu memang ponsel yang sudah jadul. Chargernya juga charger kodok. Dilihatnya kedua anaknya tidur sangat pulas. Sementara di luar sana anak lain sedang berlebaran ke sana kemari dengan memakai pakaian baru. Atika merasa sangat terharu hatinya saat melihat kedua putranya terlelap dengan perut yang sudah terisi. Kerja Atika juga sehari-hari hanya sebagai tukang jahit baju keliling. Kalau ada yang jahit, sehari ia hanya bergaji 15.000. Itu sudah paling kencang. Jadi jangankan untuk beli baju baru, beli beras saja ia tidak mampu. Atika tidak tahu apa yang akan terjadi untuk kedepannya. Namun Atika tidak peduli. Yang penting perut kedua anaknya kenyang. Dari kejauhan, Atika melihat ibunya Ningsih berjalan ke arah rumahnya. Hatinya sudah mulai tak tenang. Jangan bilang kalau ia tahu Atika sudah memasak ari-ari cucunya. Mana mungkin mereka tahu. Aku sudah mengubur kain sebagai penggantinya kok. Kalaupun mereka bongkar, nanti paling aku tinggal jawab. Mungkin dimakan kucing atau dimakan binatang lain. Gumamnya. Atika! Panggil wanita tua itu setelah sampai di hadapan Atika. Atika yang tadinya pura-pura memalingkan pandangannya, kini memberanikan diri untuk melihat ke arah wanita tua itu. Atika sudah semakin keringat dingin saat wanita tua itu mendekatinya. Atika, maaf ya, semalam saya lupa mau ngasih ini kepadamu karena kamu keburu pulang. Ucap ibunya Ningsih sembari memberi selembar uang 50.000. Apa ini, Bu? Tanya Atika heran. Ini sebagai ucapan terima kasih saya karena kamu sudah membantu semalam untuk menjaga Ningsih. Ucapnya. Atika mengira ia hanya meminta tolong begitu saja, tapi ternyata ia malah memberikan uang. Tapi saya ikhlas kok, Bu. Lagian harusnya saya yang menyalami Ningsih. Enggak lah. Mana ada yang gratisan. Saya sudah merepotkan kamu semalam. Coba saja suaminya Ningsih masih ada. Wajahnya tiba-tiba berubah. Mungkin saja ia teringat oleh suami Ningsih yang sudah meninggal dunia 3 bulan lalu. Maaf ya, Bu. Gara-gara saya, ibu jadi sedih. Ucap Atika merasa tidak enak. Oh iya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin. Ucapnya lagi mengalihkan pembicaraan. Atika segera membalas uluran tangannya dan meminta maaf kembali. Tentu saja bukan meminta maaf karena sudah mengambil ari-ari cucunya. Oh iya, Tik, tadi malam kamu mengubur ari-arinya nggak dalam kan? Soalnya saya baru ingat kalau Ningsih sudah beli kuci kemarin. Seketika bola mata Atika terbelalak. Jangan bilang kalau ari-arinya akan dipindah ke dalam kuci itu. Bisa-bisa gawat. Kenapa memangnya, Bu? Tanya Atika ragu dan takut. Itu Ningsih tadi bilang mau dipindahin saja ke dalam kuci. Soalnya kan seminggu lagi kami mau pindah rumah. Jadi biar bisa dibawa nanti. Jawabnya. Seketika jantung Atika ingin lepas dan loncat dari sana. Jika Atika mencegahnya, bisa-bisa ia ketahuan. Kalau tidak dicegah, ia juga bisa ketahuan. Kalau sampai mereka melihat ari-arinya tidak ada nantinya. Atika bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Apa tidak sebaiknya biar ditanam saja, Bu? Ucap Atika memberanikan diri. Maunya sih, tapi sini-sini ngeyel. Kamu tahulah, itu kan anak pertamanya. Mungkin dia mau yang terbaik untuk anaknya. Jawabnya lagi. Atika terdiam sesaat. Entah apa lagi alasan yang harus dibuatnya agar Ningsih tidak memindahkan hari itu. Kepala Atika seperti dibuat mau pecah. Ketakutan pun iya. Begitu ya, Bu.
Atika tidak dapat berkata-kata lagi. Setelah Ibu Ningsih pulang, Atika segera masuk ke dalam rumah dan segera mengunci pintu. Apa yang bisa ia lakukan? Pikirannya semakin kacau. Lagi-lagi Atika menyesal, tapi mau bagaimana lagi? Ari-ari sudah menjadi santapan tadi pagi. "Bu, aku lapar," ucap Mail, anak bungsu Atika. Lamunannya seketika terbuyar mendengar suara Mail. "Sebentar ya, Ibu ambil dulu," sahutnya dan langsung ke dapur. Atika mengambil sepiring nasi dan menaruh lauk ari sisa tadi pagi yang masih tersisa sedikit. Mata Atika bahagia melihat kedua anaknya makan dengan lahapnya. Namun hatinya kacau beribu cakau. Entah bagaimana nanti jika sampai ari-ari itu terbongkar, ternyata tidak ada isinya. Itu nanti aku pikirkan lagi. Lebih baik aku belanja dulu. Hari sudah mulai sore. Lumayanlah aku dikasih 50.000. Bisa beli beras 2 kilo sama lauk yang murah-murah, gumam Atika. Dilihatnya orang-orang baru saja pulang bertamu dari rumah ke rumah. Mungkin hanya ia yang tidak kedatangan tamu. Mana ada yang mau bertamu? Rumahku reot. Kalaupun mereka bertamu, mau aku kasih makan apa? Hanya Nilam yang pertama tadi. Itu pun karena dia memang senasib denganku. Liriknya lagi, "Bu, beli berasnya 2 kilo ya," ucapnya ke pemilik warung. Atika pun mulai memilih-milih sayuran yang murah dan tidak menguras kantong asal bisa makan. "Tumben beli beras 2 kilo, biasa juga 1 kilo, itu pun gak mampu," ketus pemilik warung. "Iya, baru dapat rezeki," jawabnya santai. "Kalau diladeni juga akan berantem ujungnya. Palingan THR anakmu," ketusnya lagi. "Enggak lah, siapa yang mau ngasih THR sama anakku? Oh iya, saya lupa. Kalian kan miskin, mana ada yang mau bertamu," ketusnya tanpa berdosa. Atika segera membayar totalannya dan segera pergi dari hadapan mulut nyinyir itu. Sudah biasa aku dikatain begitu. Sudah menjadi makananku sehari-hari. Untung saja dia sedang tidak hamil. Kalau saja hamil, sudah kucuri tuh hari-harinya buatku rendang. Celetuk Atika kesal. Saat Atika berjalan pulang, Atika melihat seekor kambing di jalan yang sedang lahiran di bawah pohon kelapa sawit di salah satu perkebunan warga. Aku jadi kepikiran oleh ari-ari anaknya Ningsih. Bagaimana kalau aku menggantinya dengan ari-ari kambing? Ujarnya dalam hati. Atika mendekati kambing itu. Ternyata baru 1 anaknya yang lahir, dan kambing itu pun masih mengejan lagi. "Duh, cepetan keluarin tuh ari-ari," ucapnya tidak sabar. Takut keburu orangnya tahu kalau kambingnya sedang lahiran. Kambing itu sengaja diikat di pohon sawit. Mungkin orangnya tidak tahu kalau kambingnya sudah lahiran. Atika menunggu dengan hati gelisah, bak seperti seorang suami yang sedang menemani istrinya melahirkan. Sesekali Atika mengelus perut kambing itu, biar lahirannya kangsar. Benar saja, tidak selang lama anak keduanya keluar, namun arinya belum juga keluar. Kalau harus menunggu lama lagi, bisa-bisa ia ketahuan. Atika pun bertekad menarik paksa ari-ari itu. Ari-ari kambing berhasil ia keluarkan dengan paksa. Darah segar muncrat ke wajahnya. Baunya juga tidak enak. Dilihatnya kambing itu malah lunglai dan melemas, mungkin karena Atika menarik paksa dan bagian jalan lahirnya pun sedikit robek. Bodoh amatlah, yang penting aku sudah dapat mengganti ari-ari anaknya Ningsih. Warnanya sama dan ukurannya lebih sedikit kecil. Namun masih bisalah diyakini kalau itu ari-ari manusia. Serunya dalam hati. Atika segera membawa ari-ari itu menggunakan kantong kresek bekas-bekas. Ketika sampai di rumah, ia akan bersihkannya dulu. Dan nanti malam, Atika akan segera ke rumah Ningsih diam-diam. Karena kalau ia ke sana siang hari, tentu saja banyak orang yang melihatnya. Gara-gara kemiskinan melanda, aku menjadi sesat begini. Kenapa aku merasa sekarang aku sudah menjadi manusia kanibal? Gumamnya sendiri. Aku juga sudah ketagihan sampai kulai ari-ari. Ternyata enak. Nanti kalau ada yang melahirkan lagi, lebih baik aku curi saja lagi. Lumayan kan gratisan, daripada harus beli daging mahal. Sayang uangnya. Ia berbisik pelan, berbicara sendiri, namun masih terdengar suaranya. Sesampainya di rumah, dilihatnya anaknya Mail dan Dimas
sedang bermain di depan rumah. Bahagia sekali yang melihat mereka bermain dengan perut kenyang, tidak seperti biasanya selalu kelaparan dan mengeluh. Atika segera masuk dan membersihkan wajah dan bajunya yang sempat terkena darah tadi. Untung saja ia tadi lewat jalan potongan. Kalau saja ada yang ngelihat bisa gawat. "Bu, malam ini kita nggak puasa kan?" tanya Dimas anaknya. "Enggak lah nak, kita makan kok. Ini ibu baru pulang belanja," jawabnya melempar senyum ke arah Dimas. Kita nggak puasa Mail. Alhamdulillah, ibu ada uang," seru Dimas penuh nada girang. Ada sedih dan ada senangnya melihat anaknya bahagia. Mereka selalu tidur dengan perut kosong, ataupun kadang hanya makan dengan sebungkus mie instan. Sebungkus bagi dua. "Ya sudah, kalian tunggu di depan saja. Ibu mau mandi dulu," ucapnya. Ia memang mau mandi dulu, sekalian mencuci ari kambing tadi. Malam semakin larut. Atika mewanti-wanti menunggu kedua putranya tertidur. Setelah mereka berdua tertidur, Atika akan segera melakukan aksinya. "Kalian belum tidur?" tanya Atika pada kedua putranya yang masih belum saja tertidur, padahal sudah tengah malam. "Belum Bu, Dimas belum ngantuk," jawab Dimas sembari masih membaca buku. Atika sedikit cemas. Bagaimana kalau anaknya tidak tidur-tidur? Kalau sampai terlambat gawat, karena mungkin bisa saja besok Ningsih akan membongkar ari-ari itu. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya anaknya Mail tertidur, namun tidak dengan Dimas. "Kamu kok belum tidur? Adik kamu saja sudah tidur tuh," ucap Atika. "Belum Bu, Dimas nggak ngantuk," jawab Dimas. Entah ada firasat apa sampai Dimas tidak bisa mengantuk malam ini. Atika tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia memutuskan akan pergi diam-diam, walaupun Dimas belum tertidur. Atika keluar rumah dengan cara mengendap-endap, seperti maling saja. Begitu sepi dan sudah tidak ada lagi manusia berkeliaran, hanya saja Atika selalu digonggongi suara anjing. Jalan menuju rumah Ningsih juga sepi, jarang ada rumah yang ia lewati, karena memang rumahnya hanya 1-2 saja. Hanya rimbunan pohon bambu yang banyak dilewatinya. Atika tampak berjalan tergesa-gesa, melihat cuaca juga semakin gelap, dan sepertinya akan turun badai sebentar lagi. Sesampainya di belakang rumah Ningsih, Atika langsung membongkar tanah ari-ari palsu itu. Tampak sepi, karena memang sepertinya Ningsih sudah tertidur. Dibukanya ari-ari kambing itu, namun ada perasaan ragu, karena ari-arinya bau kambingnya sangat tercium. "Duh, gimana ini kok ari-ari kambingnya masih bau kambing ya? Padahal tadi aku udah cuci bersih," gumamnya sendiri. Setelah berpikir beberapa menit, ia tampak menjalani aksinya lagi. Dimasukkannya hari-hari itu ke dalam kain bekas yang ia tanam kemarin, dan langsung menutupnya kembali. Atika berusaha menimbun tanah itu, agar bentuknya juga tidak seperti bekas dibongkar ulang. Namun saat ia ingin meninggalkan tempat itu, tampak ia melihat cahaya sebuah senter dan berlari dari hadapannya. Atika sangat terkejut bukan main. Ia berpikir itu pasti seseorang yang telah mengetahui aksinya. Siapa dia? Gawat kalau sampai ada orang yang melihat, gumam Atika. Ia mulai tidak tenang. Ia pikir dengan cara mengubur malam-malam tidak akan ada orang yang tahu. Atika terus berjalan mengikuti langkah orang yang melihat dirinya tadi, namun tidak kelihatan lagi. Begitu cepatnya manusia itu menghilang. Sesampainya di rumah, dilihatnya Dimas sudah terlelap dan menutup seluruh tubuhnya menggunakan selimut. Namun Atika tetap tidak tenang dan gelisah. Ia merasa ketakutan kalau saja benar tadi orang mengetahui aksinya. Mungkin dirinya akan terancam. Malam semakin larut, hujan pun sudah turun begitu derasnya. Namun mata Atika belum juga bisa terlelap. Bayang-bayang rasa bersalah selalu menghantuinya. Begitu juga ia sedang memikirkan bagaimana kalau Ningsih mengetahui kalau itu hari-hari milik kambing, bukan milik anaknya. Tidak sadar ternyata Atika tertidur di ruang tengah beralas tikar. "Bu, bangun. Sudah pagi," ucap Mail, tangannya mengguncang-guncangkan tubuh Atika. Kamu sudah bangun?" Atika tersadar dari tidurnya, ternyata sudah terang. "Abang kamu kemana?" tanya Atika, karena tidak terlihat olehnya di mana Dimas berada. "Abang lagi lihat kambing Bu di sana," jawab Mail. "Lihat kambing?"
Atika menggerenyitkan keningnya. Entah kambing apa yang dimaksud Mail. Iya Bu, abang lagi lihat kambing di sana. Katanya ada kambing mati, jawab Mail sembari menunjuk keluar. Atika semakin penasaran dengan maksud ucapan Mail. Bisa antar ibu ke sana, ucap Atika. Ayo Bu, di sana juga lagi banyak orang, jawab Mail. Setelah menyusuri jalan yang memang tidak jauh dari rumah Atika, mereka sampai. Dilihatnya sudah ada beberapa orang di sana, termasuk si pemilik kambing itu. Dimas, sini. Atika memanggil Dimas yang sedang berada di tengah-tengah kerumunan orang itu. Aneh ya, kok bisa itu kemaluan kambingnya robek? Kasihan sekali anaknya. Tampak seseorang sedang berbicara mengenai keadaan kambing itu. Atika tidak menyangka kalau kambing itu akan mati, hanya gara-gara ia menarik paksa hari-harinya. Sepertinya ini ada yang sengaja deh narik paksa anak kambingnya keluar. Kalau enggak, mana mungkin itu bisa robek, ucap seseorang lagi. Atika hanya bisa melihat sembari menelan ludahnya saja dan berharap tidak ada yang tahu kalau itu perbuatannya. Ibu tadi malam kemana? Tanya Dimas tiba-tiba. Atika sedikit heran dengan pertanyaan Dimas sang anak. Ibu gak kemana-mana kok, jawab Atika. Ia tetap berusaha santai. Dimas tidak menyauti lagi. Ia berjalan pulang mengikuti langkah Mail dan Atika. Kalian sarapan dulu ya, ini ibu masak mie instan, ucap Atika. Ia memasakkan mie instan untuk kedua anaknya. Bu, kapan kita masak seperti yang semalam? Tanya Mail. Atika terkejut mendengar pertanyaan Mail. Bagaimana bisa Mail sangat ketagihan? Andai saja malam ini ada yang lahiran, pasti Atika akan melakukan itu lagi untuk anaknya. Andai saja malam ini ada yang lahiran, sudah pasti Atika akan melakukan itu lagi untuk anaknya. Nanti ya, kalau ibu ada uang, jawab Atika. Kenapa ya Bu? Semalam kita nggak ada yang ngasih zakat. Tahun kemarin juga enggak. Apa kita nggak berhak ya? Sambung Dimas. Atika terdiam. Ia juga bingung mengapa sudah 2 tahun ini tidak ada yang menyampaikan zakat untuk mereka. Padahal tahun yang sebelumnya mereka dapat beras dan juga uang. Entahlah nak, enggak apa-apa. Mungkin belum rezeki dan mungkin masih ada yang lebih membutuhkan dari kita, jawab Atika. Padahal kehidupannya juga sangat miris. Kenapa ya orang di sini selalu menghina kita, Bu? Dimas malu kalau terus dihina, ucap Dimas lagi. Raut wajahnya berubah seketika. Atika bingung harus menjawab apa. Ia malah masih kepikiran dengan orang yang telah melihatnya tadi malam. Bu, kok bengong? Ucap Mail. Nggak apa-apalah. Orang susah kan belum tentu hina. Kita hina cuma di mata mereka. Percayalah, di luar sana masih banyak orang baik kok. Atika selalu bisa menasihati kedua anaknya, walaupun caranya untuk memberi makan anaknya sesat. Bapak juga nggak pulang-pulang, ucap Dimas lagi. Memang aneh, kenapa suaminya nggak pulang saja kalau gaji nggak pernah dikasih. Atika juga bingung, ingin sekali ia mencari tahu yang sebenarnya. Sudahlah nak, kita juga bisa kan tanpa bapak. Nanti kalau sudah saatnya bapak kalian pasti pulang kok, jawab Atika. Tapi Dimas ingin sekolah Bu. Usia Dimas sudah 11 tahun, sampai sekarang nggak sekolah. Sedangkan teman-teman Dimas semuanya sekolah, keluh Dimas. Mail juga Bu, teman-teman Mail sudah kelas 2 semua, tapi Mail belum ibu daftarin sekolah, ucap Mail menuntut. Jangankan membeli seragam sekolah, untuk beli beras saja nggak mampu. Atika sangat bingung dan kasihan kepada kedua anaknya yang hanya belajar di rumah saja. Sudahlah, kalian kenapa jadi menghakimi ibu? Suara Atika meninggi. Dimas dan Mail serempak terdiam. Wajar mereka menuntut. Mereka juga ingin seperti anak-anak lainnya yang hidup layak. Bu, kita nggak makan? Tanya Mail. Ia melihat Atika, ibunya sedari siang terus bengong. Ibu marah ya? Sambung Dimas lagi. Enggak, ibu nggak marah kok. Ngapain ibu marah? Ini bukan salah kalian. Seandainya saja dulu ibu nggak mengizinkan bapak kalian merantau, mungkin nasib kita nggak seburuk ini. Dan kalau hanya untuk makan saja pasti bisa. Atika menghela nafasnya. Ia merasa berdosa karena tidak bisa menyekolahkan kedua anaknya. Hidupnya begitu susah. Ditambah lagi orang-orang di sekitarnya tidak ada yang peduli. Jangankan untuk menolong,
melihat kehidupan Atika yang sulit saja mereka jijik. Maafkan Dimas ya Bu, Dimas sudah menuntut untuk sekolah. Padahal kita susah, ucap Dimas sembari memeluk tubuh Atika. Gak apa-apa nak, setiap anak memang berhak untuk sekolah. Hanya saja keadaan kita tidak seberuntung yang lain. Sementara itu Atika terus kepikiran, gimana hari-hari yang ia ganti? Apa Ningsih tidak mengetahuinya sama sekali? Dan siapa orang yang telah mengintipnya malam itu? Kamu yakin mau kamu bongkar? Tanya Inem, wanita tua, yaitu ibunya Ningsih. Iya Bu, lagian deket saja anakku selalu nangis-nangis. Apa karena Atika terlalu dalam yang menguburnya? Anak Ningsih beberapa malam ini selalu menangis kecil. Kadang-kadang matanya sampai melihat ke atas-atas seperti ada yang menegungnya. Ningsih mulai menggali liang mini itu. Di atasnya masih ada sebuah lampu minyak yang digunakan untuk menerangi hari-hari bayinya. Tidak ada curiga sama sekali, meskipun baru semalam tanah itu digali lagi oleh Atika. Namun penciuman Ningsih berasa aneh saat ia mengangkat ari yang dibungkus kain dan diberi wadah baskom kecil itu. Kok baunya aneh ya Bu? Ujar Ningsih. Iya baunya aneh, sepertinya ibu pernah mencium bau ini, jawab Inem. Dibukanya balutan kain itu dan dilihatnya ari itu masih sangat segar, sedangkan sudah beberapa malam dikubur. Kok arinya aneh ya Bu? Warnanya juga sangat kilat. Aku pernah dulu lihat ari anaknya Atika. Sewaktu ia lahiran gak gini, herdik Ningsih sedikit heran. Ibu gak begitu paham sama bentuk ari. Dulu juga bapak kalian yang menguburkannya. Tapi kalau baunya ini seperti pernah ibu cium, tapi bau apa ya? Inem berpikir. Kebetulan saja kali Bu. Sudahlah, mungkin tiap anak beda-beda kali ya. Ningsih memotong pembicaraan, namun Inem masih saja berpikir dan mengingat-ingat. Ningsih segera memasukkan ari itu ke dalam guci tanah, karena mereka akan pindah rumah besok. Sementara anaknya terus menangis sampai kadang-kadang 2 jam baru berhenti. Duh, diam dong nak, jangan nangis terus. Ibu capek mendiamkan kamu. Ningsih kewalahan mendiamkan anaknya karena terus menangis. Sementara di rumahnya, Atika masih terus memikirkan akan makan apa ia malam ini. Di dapurnya hanya tertinggal beras saja dan bumbu dapur. Ibu buat nasi goreng saja ya, ujar Atika. Ya, nasi goreng lagi. Baru kemarin, ibu kan tahu perut Dimas panas kalau makan nasi goreng, jawab Dimas. Terus masak apa? Kalian ngerti dong posisi ibu. Suara Atika meninggi lagi. Sudahlah Bang, kita makan nasi goreng saja lagi. Kasihan ibu, tambah Mail. Dimas menghela nafasnya. Bukannya menjawab malah pergi berlari masuk ke dalam kamarnya. Sebagai seorang ibu, tentu Atika merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Semenjak ada anak-anaknya belum pernah sekalipun ia membahagiakan anaknya. Ibu mau kemana? Tanya Mail saat melihat ibunya berjalan keluar rumah. Mau keluar sebentar, kamu tunggu di rumah saja, temani abangmu, jawab Atika. Hari sudah hampir petang, sedangkan ia tidak tahu harus berbuat apa. Sebenarnya bukannya anaknya tidak pernah bersyukur, namun Dimas memang mempunyai riwayat lambung. Jadi setiap makan nasi goreng perutnya panas, padahal tidak pakai cabai sama sekali. Saat ia sedang berjalan pelan menelusuri jalan yang tidak tahu arah, seseorang memanggilnya. Mau kemana, Ti? Tanya orang dari arah lain. Mbok Karsem, ini cuma cari angin saja, jawab Atika. Cari angin malam-malam? Ada-ada saja kamu. Wanita yang usianya sekitar 60 tahunan itu tersenyum. Mbok sendiri mau kemana? Ini di kampung sebelah ada yang lahiran, dan Mbok mau membantunya, jawab Mbok Karsem. Lahiran? Tanya Atika lagi. Iya lahiran. Di sana kan banyak tuh yang hamil tua, dan setiap ada yang lahiran pasti Mbok dipanggil, jelas Karsem. Sejenak Atika terbengong dan seperti memikirkan sesuatu. Kok bengong, Dok? Tanya Karsem sembari memeluk pundak Atika. Oh iya ya Mbok, saya nggak begitu tahu karena saya nggak pernah ke sana, jawab Atika terbata. Ya sudah, ini sudah malam, Mbok mau ke sana dulu, takut ditungguin. Mbok Karsem segera berjalan ke arah persimpangan yang menuju kampung sebelah. Entah angin apa yang membisiki telinga Atika.
sampai ia mengikuti langkah Karsem dari belakang. Malam ini kalian akan makan enak-enak. Malam ini kalian akan makan enak anak-anakku. Gumam Atika, senyumnya sangat sumringah dan tidak dapat digambarkan. Sesampainya di desa itu, Karsem segera masuk ke salah satu rumah sederhana yang hanya beratap daun dan berdinding tepas bambu. Syukurlah, Mbok sudah datang, ucap pemilik rumah itu yang usianya sebaya dengan Atika. Perutnya buncit, sepertinya ia yang akan lahiran, karena dilihat dari raut wajahnya tampak ia sedang menyengir kesakitan. Sudah pecah ketuban ya? Tanya Karsem. Sudah Mbok, tapi sepertinya masih agak lama, soalnya sakitnya belum seberapa, jawab wanita itu. Sementara Atika masih mengintip dari bilik dinding rumah itu. Tidak ada yang mengetahui keberadaannya, karena memang rumah di sana jauh-jauh jaraknya. Berarti aku harus menunggu, gumam Atika. Sementara itu kedua anaknya terus menunggu Atika sembari memegangi perut mereka. Kemana ya ibu? Tanya Dimas. Apang sih buat ibu marah? Kasihan ibu kan? Jawab Mail. Abang bukannya gak mau bersyukur dek, kan kamu tahu abang gak bisa makan nasi goreng, ujar Dimas lagi. Tapi kan hari ini saja bang, besok mana tahu ada rezeki kita bisa makan enak, jawab Mail. Seandainya saja bapak kirim uang, pasti hidup kita gak gini. Pasti bapak di sana lagi makan enak, ucap Dimas kesal. Sudah bang, jangan gitu, nanti pasti bapak pulang. Mail memberi pengertian kepada abangnya. Sementara Atika terus menunggu sampai seluruh badannya dikerumuni nyamuk karena sudah gelap. Mbok, sakit sekali. Aku sudah tidak kuat, rintih wanita itu. Suamimu kemana? Kau tidak kelihatan, tanya Karsem. Lagi ke rumah ibunya Mbok, nyusul mertuaku, jawab wanita yang bernama Dewi itu. Sepertinya bayinya sebentar lagi akan segera keluar. Ayo, tidak usah menunggu, keluarkan saja bayimu, ucap Mbok Karsem. Setelah 2 jam lebih menunggu dengan perut keroncongan, akhirnya bayi yang ditunggu-tunggu lahir juga. Atika sangat senang karena sebentar lagi yang ditunggu-tunggu akan didapatkannya. Setelah hari-hari keluar, Mbok Karsem segera meletakkan ari itu di dalam baskom dan menaruhnya di meja dekat kamar mandi. Namun naas, bukan kucing yang datang, melainkan Atika yang mengambilnya dan membawa hari-hari itu kabur. Saat Mbok Karsem memandikan sang bayi mungil, Atika berlari menyusuri jalan yang ia lewati tadi. Malam semakin kian larut. Ada beberapa rumah yang ia lewati, namun sepi sama sekali, tidak kelihatan orangnya, karena mungkin semua sudah berada di dalam. Ketika sudah sampai di persimpangan, Atika berjalan dengan sangat hati-hati, karena memang banyak rumah yang ia akan lewati, dan sebagian orang itu juga masih berada di luar rumah. Bodohnya Atika, bukannya membawa arinya saja, namun beserta baskomnya juga ia bawa, karena memang tadi hanya ada sedikit kesempatannya untuk mengambil air itu. Duh, gimana ini? Kalau aku bawa sama baskomnya ini, akan ada orang yang curiga, gumam Atika. Ia berpikir mulai mencari akal agar bisa membawa pulang hari itu tanpa membawa baskomnya juga. Setelah melihat sekeliling jalanan, akhirnya ia melihat sebuah karung bekas. Diambilnya karung bekas kotor itu dan memasukkan ari-ari itu bersamaan baskomnya juga. Biarlah kebesaran daripada nanti ada yang melihatku, lirihnya, namun masih sambil berjalan mengendap-endap agar tidak ada orang curiga. Sementara saat Mbah Karsem ingin mengambil dan membersihkan ari-ari itu, ia terkejut saat tidak melihat ari-ari yang sempat ia letakkan di meja dapur tadi. Loh, kemana ari-arinya? Dicarinya di sekelilingnya dan sampai ke bawah kolong meja. Ia berpikir mungkin ia salah menaruh, namun nihil, ari-ari itu beneran tidak ada. Hanya tinggal nampan penutup yang ia gunakan tadi untuk menutup ari-ari itu tampak tergeletak di atas meja. Astagfirullahaladzim, kemana ari-arinya? Mbok Karsem mulai panik dan takut sebab arinya harus segera dikubur setelah suami Dewi datang. Menurut kepercayaan desa mereka, jika ada orang yang melahirkan, ari-arinya tidak boleh dikubur lama-lama. Jadi di situ lahiran harus segera dikuburkan. Semua itu karena mereka masih percaya dengan kejadian 7 tahun lalu. Ada setan hanya berkepala dan memakan ari-ari bayi. Sangat seram dan menakutkan.
Setan berlidah panjang dan usus terbuyar keluar karena tanpa badan. Dewi yang melihat Mbok Karsem kebingungan langsung menanyakan apa yang terjadi. "Ada apa, Mbok? Lagi cari apa?" tanya Dewi. Anu apa, Mbok?" Dewi semakin penasaran sembari memeluk bayinya yang baru dimandikan Karsem. Ari-arinya hilang, Wi." "Apa? Hilang? Hilang bagaimana, Mbok? Mbok taruh di mana tadi? Apa dimakan kucing?" Dewi pun ikut panik. "Tadi Mbok letakkan di atas meja dan ditutup pakai nampan kayu milikmu itu. Tapi pas Mbok lihat sudah tidak ada." Mbok Karsem merasa bersalah dan takut. "Ada apa ini?" Tidak lama suami Dewi pun datang. Tampak ia juga membawa seorang wanita tua, yaitu ibu mertua Dewi. "Ini Mas, ari-arinya hilang," ucap Dewi sembari menangis. "Bagaimana bisa hilang? Mbok letakkan di mana tadi?" tanya suami Dewi yang bernama Farhan itu. "Tadi Mbok letakkan di meja, terus mau mandikan bayimu. Terus pas Mbok mau bersihin arinya sudah nggak ada," jawab Mbok Karsem terbata-bata. "Jangan-jangan setan kepala itu masih berkeliaran," sahut ibu mertua Dewi. "Atau dimakan kucing, Mbok?" tanya Farhan lagi. "Nggak mungkin. Kalau dimakan kucing, pasti baskomnya ada. Ini baskomnya juga hilang," jelas Mbok Karsem. "Lalu siapa yang mengambilnya? Ya Allah, bagaimana nasib anakku, Mbok?" Dewi malah semakin menangis. Farhan dan ibunya saling bertatap. Sepertinya mereka sedang mencari tahu mengapa ari-ari anak mereka bisa hilang dan siapa yang telah mengambilnya. "Bagaimana ini, Mas? Kok tega sekali yang membawa ari-ari anak kita?" ucap Dewi sembari menyeka air matanya. "Mas juga bingung. Kalau hantu kepala itu yang mengambilnya, mana mungkin beserta wadahnya dibawa?" jawab Farhan. "Tapi tadi beneran gak ada orang yang datang kok," sambung Karsem. "Kalaupun orang yang mengambilnya, untuk apa, Mbok? Akan mereka apakan hari itu?" ucap Farhan. "Tapi ibu yakin kalau ada orang yang mengambilnya, karena kalau kucing mana mungkin," sahut ibunya. "Begini saja, besok Mas akan mencari tahu dan melapor ke kepala desa kalau kampung kita ini sudah tidak aman," jelas Farhan. "Tapi aku takut, Mas. Takut kalau ari anak kita dipergunakan untuk yang bukan-bukan," lirih Dewi lagi. "Sudahlah, jangan berpikir yang tidak-tidak dulu. Mas yakin anak kita gak akan kenapa-napa." Farhan mencoba menenangkan istrinya, walaupun sebenarnya ia juga tidak tenang. "Ini semua salah Mbak Karsem, karena sudah teledor," ucap Mbak Karsem. "Bukan kesalahan Mbah, jadi gak usah merasa bersalah begitu, Mbah," jawab Farhan. Sementara sampai di rumah, Atika langsung ke arah kamar mandi. Karena dilihatnya anak-anaknya juga tidak ada suaranya dan mungkin sudah tidur. Karena terlalu lama menunggunya, ia segera membersihkan ari-ari itu. "Sebaiknya aku masak gulai saja agar tidak terlalu repot," gumam Atika. Ia mulai merebus ari-ari itu sembari meracik bumbunya. Ia juga akan memasaknya malam itu juga, mengingat anak-anaknya belum pada makan. "Bu," tiba-tiba suara Mail memanggilnya. "Iya nak, kamu belum tidur?" tanya Atika. Untungnya daging sudah selesai ia rebus dan tinggal memotong-motongnya saja lagi. "Mail lapar, Bu. Mana bisa tidur kalau lapar?" jawab Mail, tangannya sembari memegangi perut kurusnya. "Sebentar ya, Ibu masih masak," ucap Atika sembari menggiling bumbu. "Ibu masak apa? Kok baunya amis, Bu?" Ternyata Mail mencium aroma amis dari ari-ari yang direbus Atika. 10 menit again. 10 menit, ya Allah, 10 menit. "Oh, Ibu masak tetelan sapi dong. Kan kamu bilang mau lagi, jadi Ibu beli tadi," jawab Atika berbohong. "Oh, rupanya tetelan sapi. Kalau belum dimasak amis ya, Bu. Tapi kalau sudah dimasak enak sekali," serunya. Ia sudah tidak sabar ingin segera menyantap gulai ibunya itu. "Abang mana? Sudah tidur?" tanya Atika. "Sudah, Bu. Tadi abang menghubungi bapak, tapi yang jawab perempuan, makanya dimatiin. Itu bosnya bapak mungkin ya, Bu?" ucap Mail. "Perempuan?
tampak seperti tersambar petir mendengar ucapan Mail. Iya, Bu. Hati Atika terasa sesak dan mendidih, walaupun ia tidak tahu siapa yang dimaksud Mail. Perempuan mana? Apa mungkin itu bosnya? Tapi mana mungkin, pikiran Atika kacau berkecamuk. Ibu nangis, selidik Mail saat melihat Atika mengelap pipinya. Enggak, Nak. Sudahlah, kamu tunggu di depan saja. Ibu mau menyelesaikan masakannya. Nanti kalau sudah masak, Ibu panggil kamu, ujar Atika. Mail segera meninggalkan dapur istimewa Atika itu. Sembari memasak, pikiran Atika berkecamuk. Ucapan Mail terus mengganggu di telinganya. Sementara hidup harus terus berjalan, dan ia harus tetap tegar agar bisa membahagiakan kedua anaknya, meski caranya tidak halal dan menjijikan. Tepat jam 12 malam, gulai sudah selesai ia masak. Mail ternyata sudah membangunkan Dimas abangnya. Dengan raut wajah berbinar-binar, mereka berdua menunggu masakan Atika. Masakan yang begitu lezat dan tidak ada duanya, kalau menurut Dimas dan Mail. Kalian makan ya, Ibu mau mandi dulu, kotor, ujar Atika. Ia pun meninggalkan kedua anaknya makan berdua dan menikmati gulai buatannya. Lebaran sudah lewat beberapa hari. Atika mulai beraktivitas seperti biasa, menjahit keliling. Sepi, sama sekali tidak ada yang jahit. Atika berpikir karena ini masih lebaran, dan orang-orang sebagian juga masih sibuk dengan suasana lebaran mereka. Saat Atika menyusuri jalanan perkampungan, ada beberapa ibu-ibu sedang mengobrol serius. Tahu nggak? Itu semalam kejadian di kampung sebelah. Katanya ada hari-hari hilang, ucap salah seorang wanita. Ah, masa sih? Kok aku jadi serem dengernya ya? Jawab wanita yang sedang menjemur cucian. Iya benar, aku saja tahu dari Mbok Karsem. Semalam dia itu membantu persalinan di kampung sebelah. Taunya harinya hilang. Apa nggak serem tuh? Ucapnya lagi, meyakinkan ibu-ibu yang lain. Atika yang mendengar itu, wajahnya seketika berubah rasa takut akan ketahuan kalau sebenarnya ialah biang dari semuanya. Maaf ibu-ibu, mau jahit baju nggak? Atika mencoba menawarkan jasa jahit baju kelilingnya. Enggak lah, nggak ada yang mau jahit baju sama kamu. Mending pergi ke kota, sekalian belanja-belanja, jawab salah satu dari mereka yang bernama Yuni itu. Perutnya tampak buncit, mungkin saja ia sedang hamil tua. Lagian, hari gini jahit baju, udah tahu nggak laku, masih saja dikerjakan. Ketus ibu-ibu yang satunya juga. Kasihan kamu, suami nggak pulang-pulang, anak melarat, dan nggak sekolah. Jangan-jangan suaminya sudah kawin lagi. Ketus Yuni sombong. Bukan cuma itu, Yuni juga meludahi serta menendang gerobak jahit milik Atika. Kalau kalian gak mau jahit gak usah menghina. Setidaknya kalian hargai jerih payah orang, ucap Atika sembari membenarkan gerobaknya yang tumbang akibat ditendang oleh wanita yang bernama Yuni itu. Ngapain kami menghargai? Wong kami gak menikmati hasilmu kok. Dengan perut buncitnya Yuni menantang dan mendorong Atika hingga tersungkur. Mending kamu itu jual diri biar cepat kaya, ketus ibu yang satunya lagi. Iya, nanti aku akan jual diri ke suami-suami kalian, jawab Atika lantang. Ia menyetabilkan gerobaknya dan berlalu dari hadapan mereka semua. Kamu sih, ngapain coba tadi ngomong gitu? Ucap Yuni. Mereka semua khawatir dengan ucapannya dan malah berdebat. Sudah keliling seharian, hanya satu orang saja yang menjahit. Gumam Atika hampir putus asa. Ia berjalan melewati rumah Ningsi, dan ternyata Ningsi belum pindah. Namun ia juga mendengar tangisan suara bayi Ningsi. Sepertinya anak Ningsi menangis. Atika segera menghampiri Ningsi ke dalam rumahnya. Kenapa anak kamu sih? Tanya Atika. Dilihatnya Ningsi menangis dan seperti terpukul sekali jiwa dan mentalnya. Ini Ti, anaknya gak berhenti-berhenti menangis. Kulitnya melepuh semua dan pusarnya membusuk, jawab Inem, ibunya Ningsi. Seketika itu juga Atika menelan ludahnya dengan sangat susah. Ia merasa semua ini ada hubungannya dengan ari-ari yang ia curi dan ia masak. Ya Allah, aku turut prihatin ya sih. Kasihan sekali anakmu, ucap Atika merasa bersalah dan berdosa. Mata Atika tampak basah, sepertinya ia kasihan kepada Ningsi. Tidak seharusnya ia mengambil dan memasak ari-ari anaknya Ningsi. Apalagi Ningsi adalah sahabatnya sendiri.
Belum begitu lama Atika datang, anak Ningsih malah semakin menangis histeris, dan matanya pun melotot seperti kesakitan, teramat sakit. Ningsih memeluk erat tubuh mungil anaknya yang baru beberapa hari ia lahirkan. Air matanya tumpah, hatinya hancur melihat buah hatinya meregang nyawa. "Bu, kenapa gak gerak lagi anakku, Bu?" Ningsih panik saat anaknya tidak lagi bersuara. "Ya Allah, bayimu sudah gak ada sih," jawab Inem. Ningsih terduduk di lantai rumahnya yang berlantai tanah. Tubuhnya ambruk, air mata bercucuran. Anak yang baru beberapa hari ia lahirkan dengan taruhan nyawa pergi dengan cara mengenaskan. Atika duduk di samping Ningsih. Seandainya saja semua bisa ia ulangi, maka ia tidak akan pernah melakukan itu terhadap Ningsih, sahabatnya sendiri. "Kamu sabar ya sih, anakmu sudah bahagia di sana. Doakan saja untuk anakmu," ucap Atika enteng. "Sebaiknya kita panggil warga, biar segera diurus pemakamannya," saran Inem. Semua orang tidak menyangka dengan kematian tragis anak Ningsih. Dari mulai lahir ke dunia hingga meninggal, bayinya terus menangis. Hanya sewaktu tidur saja ia tidak menangis. Semua orang sibuk mempersiapkan makam dan memandikan anak Ningsih. Begitu juga Atika yang selalu setia duduk di samping Ningsih. Semalam di kampung sebelah Keliangan Ari, di sini malah ada bayi meninggal, ketus seorang ibu-ibu. "Aneh ya, sepertinya kampung kita ini akan ada mara bahaya lagi," ketus Yuni yang juga berada di sana. Atika hanya menatap ke arah mereka. Matanya menaruh dendam terhadap Yuni. Sudah lama sekali Yuni selalu menghina Atika, namun Atika selalu mengalah karena tidak ingin bertengkar. "Ngapain kamu liatin kami?" ketus Yuni. Di suasana yang tengah berduka pun, Yuni masih sempat mengajak Atika bertengkar. Atika pura-pura mengalihkan pandangannya dan menunduk ke arah bawah. Ingin sekali ia membalas sakit hatinya karena mereka semua sekelompok yang sering menghinanya. Setelah semua pemakaman selesai, Atika kembali pulang ke rumahnya. Dilihatnya kedua anaknya sedang makan. "Kalian makan?" "Iya, Bu. Ini lauk yang Ibu masak masih banyak," jawab Mail. "Oh iya, Bu. Tadi Bapak nelpon, tapi Dimas dengar ada suara anak-anak. Sepertinya manggil ayah gitu," ucap Dimas. Laki-laki jantung dan pikiran Atika resah. Semalam suara wanita, sekarang anak-anak. "Di mana sebenarnya kamu, Mas?" gumam Atika dalam hati. "Mungkin itu suara anak orang. Nanti Ibu akan hubungi bapak kalian lagi. Ibu mau tanya kapan bapak pulang," jawab Atika. Ia berpura-pura tenang, padahal hatinya sangat panas dan tidak tenang. Apalagi ia baru saja menyaksikan anak Ningsih meninggal akibat ulahnya. "Bu, Dimas mau bicara, tapi Ibu jangan marah ya," ucap Dimas. "Mau bilang apa?" Atika sedikit heran. "Yang waktu malam-malam Ibu ke rumah Bibi Ningsih, ngapain? Kok Ibu korek-korek tanah?" tanya Dimas. Seketika jantung Atika ingin loncat mendengar pertanyaan Dimas. Seseorang yang telah melihatnya malam itu ternyata anaknya sendiri. Kamu salah mungkin," Atika menyangkal. "Enggak, Bu, Dimas ikutin Ibu kok," ucap Dimas lagi. Lagi-lagi Atika jantungan mendengar ucapan Dimas anaknya. "Kamu lihat Ibu?" "Iya, Dimas ikutin Ibu. Kan waktu itu Dimas tidak bisa tidur, terus Dimas lihat Ibu keluar rumah." "Bukan apa-apa kok, kamu itu kebiasaan, selalu ingin tahu apa yang Ibu lakukan," suara Atika. "Kan Dimas cuma penasaran, Bu," jawab Dimas pelan. "Gak perlu kamu sok tahu dan penasaran. Kalau kamu itu sayang sama Ibu, kamu itu mendoakan Ibu saja. Dan gak perlu kamu ikut campur," bentak Atika. Dimas dan Mail saling bertatap. Wajahnya terlihat sedih karena bentakan Atika. Mereka berdua juga heran. Belakangan ini Atika sering sekali marah dan gampang emosi. Padahal sebelumnya Atika itu disebut sebagai ibu yang penyabar. Atika meninggalkan kedua anaknya yang masih berada di meja dapur. Wajahnya penuh sejuta beban. Masalah kemiskinan belum kelar, kini malah dihadapkan masalah suaminya yang sepertinya memang tidak beres. "Awas kamu, Mas, kalau sampai benar kamu mengkhianatiku. Ari-ari saja bisa aku masak, apalagi kamu.
gerutu Atika. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.